Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Permatahati dengan NPM C0C0230009. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan soal dari jawaban ujian akhir semester Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta SE MSI AKSIE. Langsung saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Itu diketahui data terkait persediaan barang dagangan dari Najera Company untuk bulan yang berakhir 30 April 2023. Najera menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan menilai persediaannya berdasarkan harga perolehan dengan asumsi arus harga perolehan FIFO untuk mahasiswa NIM ganjil dan moving average untuk mahasiswa ujung NIM genap. Karena saya adalah mahasiswa ujung NIM ganjil, jadi saya akan menggunakan asumsi arus harga perolehan FIFO. Nah, ini adalah tanggal keterangan data yang diberikan. Nah, diminta di sini adalah catat transaksi tersebut pada kartu persediaan. Tentukan A, nilai persediaan barang dagangan akhir tanggal 30 April 2023. Kemudian B, harga pokok penjualan untuk bulan April 2023. Dan C, laba kotor untuk bulan April 2023. Jadi dari data yang ini kita pindahkan pada kartu persediaan. Nah, ini adalah kartu persediaannya. Di sini saya akan menjelaskan, dimulai dari 1 April, itu diketahui persediaan barang dagang awalnya, yaitu 40 unit, harganya $5. Kita catat di kolom balance, itu 40 unit, cost per unitnya adalah 5. 40 dikali 5 sama dengan 200. Kemudian tanggal 4 April itu diketahui pembelian sebanyak 100 unit dengan harga $6. Kita catat di kolom purchase itu 100 unit, cost per unitnya adalah 6. 100 dikali 6 sama dengan 600. Kemudian di kolom balance-nya kita turunkan, yang ini 40 unit, cost per unitnya 5. Kemudian ini 100 unit, ini cost per unitnya 6. Nah, sama dengan 100 dikali 6 sama dengan 600. Kemudian 200 ini ditambahkan 600 menjadi 800. Kemudian untuk 10 April itu diketahui penjualan sebanyak 70 unit dengan harga $10. Kita tulis, jadi yang dibutuhkan itu adalah 70 unit. Nah, kita pakai yang dari sini itu persediaannya 40 unit dengan harga 5. 40 kali 5 sama dengan 200. Kemudian karena kita membutuhkan 70 unit, kita ambil sisanya dari persediaan yang 100 ini. Kita ambil karena 70, ini baru 40, berarti kurang 30. Nah, kita catat di sini itu 30 unit, cost per unitnya itu adalah 6. 6 itu didapatkan dari yang ini. Nah, jadi 30 dikali 6 sama dengan 180. Kita jumlahkan 200 ini ditambahkan 180 sama dengan 380. Nah, untuk di kolom balance-nya itu adalah sisa 100 dikurang 30 tadi, jadi sisanya adalah 70 unit dengan cost per unitnya 6. 70 dikali 6 sama dengan 420. Kemudian untuk 11 April itu diketahui penjualan sebanyak 30 unit dengan harga $10. Kita catat di sini, di 11 April itu 30 unit, kemudian cost per unitnya adalah 6. 30 dikali 6 sama dengan 180. Kemudian ini 70 dikurangi 30 sama dengan 40 unit, kemudian cost per unitnya 6. 40 dikali 6 itu sama dengan 240. Kemudian diketahui 18 April itu pembeliannya sebanyak 50 unit dengan harga $8. Kita catat, itu di kolom purchase 50 unit, kemudian cost per unitnya adalah 8. 50 dikali 8 sama dengan 400.
Kemudian kita catat di kolom balance-nya ini, kita turunkan 40 unit, kemudian cost per unitnya 6, kemudian kita turunkan dari sini tadi itu 50 unit, cost per unitnya adalah 8. 40 dikali 6 itu 240, kemudian 50 dikali 8 itu 400, 240 ditambah 400 yaitu 640. Kemudian tanggal 20 April itu diketahui retur pembelian sebanyak 5. Nah, kita catat di purchase itu tanggal 20 April itu retur pembelian sebanyak 5 unit. Kita tulis di sini minus 5, kemudian cost per unitnya 8. Minus 5 dikali 8 yaitu sama dengan minus 40. Kemudian kita turunkan di kolom balance-nya itu 40 unit. Di sini dengan cost per unitnya 6. Kemudian di sini karena sebelumnya persediaannya itu 50 unit, kemudian di sini ada keterangan bahwa ada retur pembelian sebanyak 5. Jadi ini 50 dikurangin 5 sama dengan 45 unit lagi persediaannya. Harga cost per unitnya itu 8. Nah, ini 40 dikali 6 sama dengan 240. Kemudian 45 itu dikali 8 sama dengan 360. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 600. Kemudian diketahui tanggal 25 April itu penjualan sebanyak 60 unit dengan harga 15 dolar. Kita catat, jadi kan dia itu butuh 60 unit. Kita pakai dari persediaan yang ini 40 unit dengan cost per unitnya 6. Karena masih kurang 20 lagi, kita ambil dari persediaan ini. Kita tulis di sini 20 unit, cost per unitnya adalah 8. 8 dari sini hasilnya. Nah, 40 kali 6 itu sama dengan 240, 20 dikali 8 itu sama dengan 160. Kita jumlahkan, ini hasilnya 400. Nah, kemudian di kolom balance ini sisa tinggal 25. 25 ini didapatkan dari 45 persediaan yang ini kita kurangkan dengan 20. Maka dapat 25. Cost per unitnya kita turunkan 8. 25 dikali 8 sama dengan 200. Kemudian 28 April itu diketahui tadi retur penjualannya sebanyak 5 unit dengan harga 15 dolar. Kita tulis di kolom COGS itu retur penjualannya minus 5, kemudian cost per unitnya 8, minus 5 dikali 8 sama dengan minus 40. Kemudian di kolom balance-nya kita tuliskan sebelumnya persediaannya itu ada 25 unit. Karena ada terjadi retur penjualan, artinya barang yang sudah dibeli oleh pembeli itu kembali lagi kepada kita sebanyak 5 unit. Jadi 25 unit itu ditambahkan 5 unit ini menjadi 30 unit. Kemudian cost per unitnya itu adalah 8. 30 dikali 8 sama dengan 240. Nah, untuk COGS-nya, untuk di kolom COGS-nya kita jumlahkan totalnya ini 380 ditambah 180 ditambah 400 dikurangi 40 itu sama dengan 920. Nah, kemudian itu diminta untuk berapa sih nilai persediaan barang dagangan akhir pada tanggal 30 April 2023. Jadi bisa kita lihat itu nilai persediaan barang dagangan akhirnya pada tanggal 30 April 2023 adalah ini 30 unit dikali cost per unitnya 8 sama dengan 240. Sama. Kemudian yang B itu diminta harga pokok penjualan atau COGS untuk bulan April 2023. Nah, untuk menghitungnya itu persediaan awal tadi kan diketahui 200 tuh. Di awal ini kan 200. Kemudian pembeliannya itu 600 ditambah 400 itu didapatkan dari yang tanggal 4 April itu ada pembelian 100 kali 6 yaitu 600, kemudian pembelian tanggal 18 April itu sebanyak 4 dengan nilai 400. Jadi itu 600 ditambah 400 sama dengan 1000. Kemudian tadi ada retur pembelian yaitu 40. Nah, untuk total biaya tersedianya itu 200 ini ditambahkan dengan 1000. Kemudian dikurangi retur pembeliannya yaitu minus 40 yaitu hasilnya 1160. Kemudian untuk COGS sama dengan
total biaya barang tersedia dikurangi persediaan akhir. Jadi 1.160 ini dikurangi 240 sama dengan 920. Sama dengan di tabel ini ya, COGS-nya 920. Kemudian untuk menentukan laba kotor untuk bulan April 2023 itu kita lihat penjualan pada tanggal 10 April 2023 itu tadi ada 70 unit dikali $10 menjadi 700. Kemudian penjualan tanggal 11 April 2023 itu ada 30 unit dikalikan $10 jadi 300. Kemudian penjualan tanggal 25 April 2023 itu ada sebanyak 60 unit dikali $15 tadi menjadi 900. Total penjualannya itu ditambahkan 700 ditambah 300 ditambah 900 sama dengan 1.900. Kemudian ada tadi return penjualan sebanyak 5 unit dikalikan $15 sama dengan minus 75. Jadi kita kurangkan 1.900 dikurangkan 75, maka penjualan bersihnya adalah 1.825. Kemudian harga pokok penjualannya itu kosong, maka laba kotor yang kita peroleh adalah 1.825. Kemudian lanjut, soal nomor 2, itu saya mengerjakan soal A, C, dan E. Untuk A, soalnya adalah Ottawa Corporation memiliki mesin dengan harga perolehan 20.000 yang dibeli pada tanggal 1 Juli 2020. Depresiasi telah dicatat sebesar 2.400 per tahun. Mesin ini dijual pada tanggal 1 Juli 2023 seharga $15.000. Berapa gain atau loss dari penjualan aset tersebut? Kemudian kita jawab dulu yang bagian A ini. Jadi untuk menghitung gain atau loss dari penjualan aset, kita perlu menghitung nilai buku aset pada tanggal penjualan dan membandingkannya dengan harga penjualan. Nah, langkah pertama, kita hitung dulu jumlah depresiasi yang telah dicatat selama periode kepemilikan aset. Jadi depresiasi per tahunnya itu 2.400. Nah, periode kepemilikannya tadi itu dari 2020 sampai 2023, maka itu 3 tahun. Kemudian total depresiasi yang telah dicatat itu 2.400 per tahun tadi dikalikan 3 tahun. Jadi hasilnya adalah $7.200. Nah, langkah kedua itu kurangi total depresiasi yang telah dicatat dari harga perolehan aset awal untuk mendapatkan nilai buku aset pada tanggal penjualan. Nah, di sini kita tulis nilai buku aset itu sama dengan harga perolehan awal dikurang total depresiasi yang telah dicatat. Nah, harga perolehan awal yang tadi kan itu 20.000. Kita kurangkan dengan depresiasinya tadi itu 7.200, maka didapati $12.800. Nah, langkah ketiga, kita bandingkan nilai buku aset dengan harga penjualan untuk menentukan apakah ini gain atau loss. Nah, jika harga penjualan lebih tinggi dari nilai buku aset, maka terjadi gain. Jika harga penjualan itu lebih rendah dari nilai buku aset, maka terjadi loss. Nah, harga penjualan tadi itu 15.000. Kemudian gain atau loss-nya sama dengan harga penjualan dikurang nilai buku aset, sama dengan 15.000 dikurangi 12.800 yang ini tadi, hasilnya adalah $2.200. Jadi gain dari penjualan aset tersebut adalah $2.200. Kemudian soal C tadi, suatu equipment dengan harga perolehan 60.000 yang diperoleh tanggal 1 Juli 2020 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Jika perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk menghitung beban penyusutan, maka nilai buku equipment tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah, jadi di sini jawabannya adalah untuk yang C adalah menghitung nilai buku equipment pada tanggal 31 Desember 2022.
dengan metode jumlah angka tahun. Kita perlu mengetahui jumlah penyusutan yang telah dicatat hingga tanggal tersebut. Nah, itu yang pertama kita tentukan dulu biaya penyusutan tahunan. Biaya penyusutan tahunan itu sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat. Jadi tadi harga perolehannya 60.000, dikurangi nilai sisanya 0, itu dibagi umur manfaatnya 5 tahun. Jadi sama dengan $12.000 per tahun. Kemudian langkah kedua, kita hitung total penyusutan yang telah dicatat hingga 31 Desember 2022. Nah, periode kepemilikannya itu tadi kan 3 tahun. Nah, total penyusutan yang telah dicatat sama dengan biaya penyusutan tahunan dikali periode kepemilikan sama dengan 12.000 per tahun tadi itu dikalikan dengan 3 tahun, maka menjadi $36.000. Kemudian langkah ketiga adalah kurangi total penyusutan yang telah dicatat dari harga perolehan aset awal untuk mendapatkan nilai buku equipment pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, nilai buku equipment-nya sama dengan harga perolehan awal itu dikurangi total penyusutan yang telah dicatat. Nah, jadi harga perolehan awalnya itu 60.000 dikurangi total penyusutannya itu 36.000, maka hasilnya adalah 24.000. Jadi, nilai buku equipment tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah $24.000. Kemudian untuk soal E itu suatu equipment dengan harga perolehan 22.000 yang diperoleh tanggal 1 Januari 2021 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 2.000 dan penyusutan menggunakan metode garis lurus ditukarkan pada tanggal 1 Januari 2023 dengan equipment yang baru dengan menambah uang sebesar 15.000. Berapa harga perolehan equipment yang baru ini jika nilai wajar equipment lama saat pertukaran adalah $10.000. Dengan pertukaran ini memenuhi substansi komersial. Jadi kita jawab soal yang E itu untuk menghitung harga perolehan equipment baru setelah pertukaran, kita perlu mempertimbangkan nilai wajar equipment lama dan jumlah uang yang ditambahkan untuk pertukaran baru. Nah, langkah pertama itu kita tentukan dulu nilai buku equipment lama pada tanggal pertukaran. Nah, biaya penyusutan tahunannya sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat biaya penyusutan tahunan. Sama dengan itu $22.000 dikurang 2.000 dibagi dibagi 5 tahun sama dengan 4.000 per tahun. Kemudian periode kepemilikan hingga pertukaran itu 2021 sampai 2022, maka itu 2 tahun. Nah, total penyusutan yang telah dicatat sama dengan biaya penyusutan tahunan itu dikalikan periode kepemilikan. Maka 4.000 per tahun tadi itu dikalikan 2 tahun, maka menjadi 8.000. Kemudian nilai buku equipment lama itu sama dengan harga perolehan awal dikurangi total penyusutan yang telah dicatat. Jadi tadi itu harga perolehan awalnya 22.000 dikurangi total penyusutannya itu 8.000, maka didapatkan $14.000. Nah, langkah kedua kita hitung nilai neto pertukaran. Fair value of new equipment dikurangi cash paid atau received plus fair value of all equipment. Nilai wajar equipment lama saat pertukaran sama dengan 10.000. Jumlah uang yang ditambahkan sama dengan 15.000 nilai neto pertukaran. Sama dengan 10.000 dikurangi 14.000 ditambah 15.000 sama dengan 11.000. Kemudian langkah ketiga, tentukan harga perolehan equipment baru. Harga perolehan equipment baru sama dengan nilai neto pertukaran, sama dengan 11.000. Jadi harga perolehan equipment baru ini adalah $11.000. Kemudian lanjut soal nomor 3. Itu MH Corporation adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Bengkulu City. Pada tanggal 1 April 2015, MH Company membeli peralatan dari perusahaan di Jakarta dengan harga 41.500.
Perusahaan mengestimasi umur manfaat dari peralatan ini adalah 8 tahun dengan estimasi nilai sisa $1.500 dan menggunakan metode garis lurus. Tanggal 1 April 2020, perusahaan merevisi umur manfaat dari mesin ini menjadi 10 tahun. Estimasi nilai sisa setelah revisi umur ekonomis adalah $1.500. Tanggal 31 Desember 2021 terdapat indikasi adanya penurunan nilai dan perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai peralatan ini. Diketahui nilai wajar peralatan pada 31 Desember 2021 adalah $12.000 dan biaya yang dikeluarkan jika peralatan ini dijual adalah $2.000 dan jika terus dipakai memiliki nilai pakai senilai $10.250. Pada tanggal 1 November 2022, perusahaan melakukan penghapusan peralatan tersebut dengan transaksi sebagai berikut. Jadi itu saya menggunakan perusahaan menjual peralatan tersebut dengan harga jual 6.500. Kemudian dimintanya adalah buat jurnal tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai jika ada. Kita jawab nomor 1 itu, jurnal tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai. Pertama-tama, kita perlu menghitung nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021 dan membandingkannya dengan nilai wajar dan nilai pemulihan. Nah, langkah pertama, hitung nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021. Biaya penyusutan tahunannya itu sama dengan harga beli dikurangi nilai sisa dibagi umur manfaat asli. Biaya penyusutan tahunan sama dengan itu 41.500 dikurangi 1.500 dibagi 8 tahun sama dengan 5.000 per tahun. Kemudian total penyusutan yang telah dicatat hingga 31 Desember 2021 sama dengan biaya penyusutan tahunan dikalikan 6 tahun karena dari 2015 sampai 2020 sama dengan 5.000 per tahun dikali 6 tahun sama dengan 30.000. Nah, nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021 sama dengan harga beli dikurangi total penyusutan yang telah dicatat. Sama dengan $41.500 itu dikurangi $30 sama dengan $11.500. Langkah kedua itu kita bandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar dan nilai pemulihan. Nah, nilai wajarnya itu $12.000. Nilai pemulihan jika dijual itu sama dengan 2.000. Nilai pemulihan jika terus dipakai menjadi $10.250. Karena nilai tercatat itu $11.500 lebih rendah dari nilai wajar yaitu $12.000 dan nilai pemulihan jika terus dipakai yaitu $10.250, maka terdapat penurunan nilai. Nah, jurnal penurunan nilainya yaitu penurunan nilai peralatan di debit sebesar 1.500, kemudian kerugian penilaian nilai itu dikredit sebesar 1.500. Kemudian nomor 2 itu disuruh buat jurnal tanggal 1 November 2022 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai tanggal 31 Desember 2021. Kita catat itu jurnal tanggal 1 November 2022 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai tanggal 31 Desember 2021. Nah, peralatan telah dihapus dari catatan karena dijual, maka jurnalnya itu kas di debit sebesar 6.500, kemudian kerugian penilaian nilai itu di debit sebesar 5.000, kemudian penurunan nilai peralatannya maaf, di sini ada kesalahan. Kita tulis penurunan nilai peralatan itu berada di kredit sebesar 11.500. Kita pindahkan dulu.
Nah, jadi seimbang ya. Kas di debit 6.500, kemudian kerugian penilaian nilainya di debit 5.000, kemudian penurunan nilai peralatannya itu di kredit sebesar 11.500. Kemudian lanjut nomor 4. Itu nomor 4 adalah karena saya mahasiswa cewek, jadi saya mengerjakan soal nomor 1. Itu tanggal 1 Januari 2020, Beta and Company memperoleh peralatan dengan harga perolehan $48.000. Estimasi umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 3.000. Peralatan ini disusutkan dengan metode jumlah angka tahun, karena saya ujung NIM-nya ganjil. Nah, diminta buat jurnal untuk tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 20 Agustus 2022. Maka jawabannya berikut adalah jurnal untuk tanggal 1 Juli 2022 dan 20 Agustus 2022. Jadi di 1 Juli 2022 itu jurnalnya itu pertama aset tetap atau peralatan itu di debit sebesar 21.600, kemudian akumulasi penyusutannya peralatan itu di kredit 21.600. Kemudian ada 2 transaksi. Kemudian yang kedua itu kerugian penurunan nilai aset atau rugi penurunan nilai sebesar 26.000. Kemudian aset tetapnya atau peralatan sebesar 26.000. Nah, penjelasannya itu penyusutan peralatan dihitung hingga tanggal 1 Juli 2022 menggunakan metode jumlah angka tahun. Akumulasi penyusutan peralatan dikurangi sebesar 21.600. Kemudian nilai buku peralatan saat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah $48.000 dikurangi $21.600 sama dengan $26.400. Karena nilai wajar peralatan adalah $32.000, maka terdapat kerugian penurunan nilai sebesar $32.000 dikurang $26.400 didapati $5.600. Kemudian aset peralatan dialihkan ke akun aset dimiliki untuk dijual dengan nilai buku yang disesuaikan. Kemudian untuk jurnal 20 Agustus 2022 itu kasnya di debit $25, kemudian kerugian penjualan asetnya itu di kredit 3.600, kemudian aset dimiliki untuk dijual itu $26.000 di debit, kemudian beban kerugian penjualan aset itu di kredit $2.000. Nah, penjelasannya peralatan yang dijual dicatat sebesar harga jualnya yaitu $25. Terdapat kerugian penjualan aset yang dihitung sebagai selisih antara nilai buku dan harga jual yaitu $26.000 dikurangi $25, maka dapat $1.000. Kemudian kerugian penurunan nilai sebelumnya sebesar 5.600 dialihkan ke kerugian penjualan aset sebesar $1.000. Dengan demikian kerugian penjualan aset akhirnya adalah $3.600. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk menjual aset dicatat sebagai beban kerugian penjualan aset yaitu $2.000. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya terhadap soal dari jawaban soal ujian akhir semester akuntansi keuangan 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.